Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan latihan soal matematika tentang kombinatorika. Nah, di sini sudah tersedia 6 butir soal. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Andi memiliki 4 kemeja, 2 kaos, dan 5 celana. Jika kemeja dan kaos hanya dipakai salah satu, tentukan banyak cara Andi berpakaian. Nah, di sini kalau kita cek kan kemeja dan kaosnya dipakai salah satu, sehingga setelahnya adalah kemeja celana atau kaos celana. Nah, maka di sini banyak cara yang dipakai salah satu itu dijumlahkan, sehingga di sana ada kemeja plus kaos dikali dengan celana. Nah, maka kalau kita masukkan berarti sama dengan kemejanya 4 plus 2 kali 5. Nah, berarti kan sama dengan 4 plus 2, 6 kali 5. Berarti hasilnya sama dengan 30 cara. Nah, ini penjelasan dari soal nomor 1. Lanjut kita ke soal nomor 2. Hasil dari 12 faktorial kali 5 faktorial per 10 faktorial kali 6 faktorial adalah. Nah, di sini kita tuliskan terlebih dahulu nilainya, yaitu sama dengan 12 faktorial kali 5 faktorial per 10 faktorial kali 6 faktorial. Nah, di sana kalau kita cermati ya, 12 faktorial kan dekat dengan 10, maka kita tuliskan kembali 12 faktorial kan berarti sama dengan 12 kali 11 kali 10, 9 dan seterusnya yang disebut sebagai 10 faktorial. Kemudian kali 5 faktorial tetap per 10 faktorial tetap kali 6 faktorial kan berarti sama dengan 6 kali 5, 4, 3, 2, 1 atau 5 faktorial. Nah, di sini ada yang bisa kita coret, yaitu yang pertama 10 faktorial, yang kedua 5 faktorial. Kemudian di sana 12 bagi 6 itu sama dengan 2. Nah, sehingga di sini hasilnya tersisa 2 kali 11 atau sama dengan 22. Nah, ini penjelasan dari soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Diberikan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyak bilangan ratusan genap dengan digit berbeda yang lebih dari 400 adalah. Nah, di sini yang dimaksud adalah digit berbeda dari bilangan yang disediakan. Nah, kita cek di sana bilangan ratusan itu kan ada 3 digit ya. Kita buat kotak atau kolom sebanyak 3. Nah, ini adalah posisi ratusan, kemudian ini puluhan, dan ini satuan. Kemudian kita cek banyak bilangan ratusan genap dengan digit berbeda yang lebih dari 400. Artinya yang boleh mengisi bilangan ratusan itu hanya bilangan 4, 5, dan 6. Nah, kita pilih satu-satu. Yang pertama untuk ratusan 4. Nah, berarti di sana kita buat 3 kolom lagi. Nah, karena ratusannya 4 dan hanya boleh angka 4, maka yang depan itu hanya boleh diisi oleh angka 4 atau 1 angka. Kita tuliskan 1 di sini ya. Ya, yaitu hanya boleh diisi angka 4 saja. Kemudian karena genap ya, artinya yang belakang itu hanya boleh diisi oleh angka 2 dan 6 saja, yakni 2,6. Artinya hanya ada 2 angka. Kemudian karena sudah dipakai 2 kotak, maka bilangan seluruhnya akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di sini ya. Itu kan ada 6 angka. Nah, karena sudah dipakai 2, maka yang tengah tersisa
4. Nah, sehingga ini pengoperasiannya sama dengan 1 kali 4 kali 2 atau sama dengan 8 bilangan. Kemudian kita lanjutkan untuk 5, yaitu saat ratusannya 5. Nah, dengan cara yang sama ya, kita buat 3 kolom. Nah, karena ratusannya 5, maka yang boleh mengisi paling depan hanya angka 5, berarti hanya ada 1 angka, kita tulis 1. Kemudian yang paling belakang karena genap boleh diisi angka 2, 4, 6. Nah, yang atas tadi 4-nya tidak boleh karena sudah dipakai depan ya. Berarti di sana ada 3 bilangan. Karena sudah dipakai 2, otomatis sama. Yang tengah tersisa 4. Nah, sehingga di sini sama dengan 1 kali 4 kali 3 atau sama dengan 12. Nah, kemudian angka yang paling besar yaitu 6. Nah, saat ratusannya 6. Karena 6 itu juga genap mirip dengan 4, maka caranya juga sama dengan 4 ya. Ini kita tuliskan kembali. Nah, berarti di sana yang paling depan hanya angka 6, yang paling belakang hanya boleh angka 2 dan 4. Nah, sehingga sini 1, sini 2, yang tengah tetap 4. Nah, maka di sana sama dengan 1 kali 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, tinggal kita jumlahkan, maka total caranya berarti sama dengan 8 ditambah 12 ditambah 8 atau sama dengan 28 bilangan. Nah, kira-kira seperti itu penyelesaian dari soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Banyak susunan yang dapat dibentuk dari kata mangga adalah, nah di sini yang perlu kita cermati adalah banyak huruf total yaitu N sama dengan MANGGA, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk bilangan yang huruf yang sama yaitu ada A sebanyak 2, kemudian ada G sebanyak 2 juga. Maka di sana kita pisahkan untuk RA yaitu hanya bilangan yang punya bilangan yang sama saja ya, ditulis yang beda tidak usah. Jadi RA sama dengan 2, kemudian RG sama dengan 2 juga karena ada 2 G-nya, A-nya juga ada 2. Nah, karena ini ada digit yang sama, maka kita gunakan permutasi berulang ya, di mana P akan sama dengan N faktorial per RA faktorial kali RG faktorial. Jadi per huruf-huruf yang sama. Berarti di sana sama dengan N faktorial 6 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, 6 faktorial kan sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 faktorial 2 kali 1 kali 2 faktorial 2 kali 1 juga. Nah, boleh kita coret ya, 2 dengan 4, satunya tidak usah karena otomatis tidak mengubah nilai. Nah, berarti sana tersisa 6 kali 5 kali 3 kali 2. Nah, sekitar 180 cara ya atau penulisan. Nah, seperti itu penyelesaian dari soal nomor 4. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Sebuah kelompok terdiri dari 10 orang. Dari kelompok tersebut akan dipilih ketua dan sekretaris. Banyak cara memilih ketua dan sekretaris dari kelompok tersebut adalah, nah disini kalau kita cermati, ini kan merupakan soal permutasi karena saat ditukar nilainya sudah berbeda, yaitu ketua sekretaris sama sekretaris ketua ya, sehingga kita gunakan rumus permutasi di mana nanti NPR itu akan sama dengan N faktorial per N minus R faktorial. Nah, di sini N-nya itu totalnya yaitu 10, sedangkan R-nya sama dengan 2. 2 itu diambil dari ketua dan sekretarisnya. Nah, kan ada 2 orang berarti yang dipilih ya. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya, berarti di sana 10 P2, maka sama dengan 10 faktorial
per 10 min 2 faktorial. Berarti kan sama dengan 10 faktorial per 8 faktorial, sehingga di sana sama dengan 10 kali 9 kali 8, 7 dan seterusnya, berarti 8 faktorial. Nah, 8 faktorial boleh kita coret ya. Sehingga tersisa 10 kali 9 atau sama dengan 90 cara. Nah, seperti itu penyelesaian dari soal nomor 5. Kita lanjutkan ke soal terakhir, yaitu soal nomor 6. Sebuah kelas terdiri dari 5 laki-laki dan 7 perempuan. Dari kelas tersebut akan dibentuk tim beranggotakan 2 laki-laki dan 2 perempuan. Banyak cara pemilihan tim tersebut adalah, nah ini karena misalkan diambil 2 laki-laki, antara A, B sama B akan sama, maka kita pakai kombinasi ya, dimana untuk NCR itu nanti akan sama dengan N faktorial per R faktorial kali N minus R faktorial. Nah, ini adalah rumus dari kombinasi ya. Nah, pertama kita cek di sana ada 5 laki-laki dan 7 perempuan. Nah, karena timnya dipilih dari 2 kelompok ya, atau 2 gender ya, maka kita tuliskan di sini banyak cara, yaitu sama dengan cara laki-laki. Nah, laki-laki kan ada 5, dipilih 2, maka di sana 5C2. Kemudian dikali, karena timnya kan bareng ya, maka dikali. Pemilihan pada perempuan yaitu 7 perempuan diambil 2, maka 7C2. Tinggal kita masukkan sesuai rumusnya. Berarti sama dengan 5C2, 5 faktorial per 2 faktorial kali 5 min 2 faktorial kali 7 faktorial per 2 faktorial kali 7 min 2 faktorial. Nah, ini kita pastikan dulu yang kurang itu ya. Nah, berarti 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial dikali 7 faktorial per 2 faktorial kali 5 faktorial. Nah, ini ada yang bisa kita coret, yaitu yang 5 faktorialnya. Nah, sehingga di sana tersisa 7 faktorial, yaitu kita tuliskan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, karena ada kawannya 3 faktorial di bawah, per 2 faktorial kan 2 kali 1 berarti 2, 3 faktorial tetap 2 faktorial 2 kali 1 yaitu 2. Nah, ini 3 faktorial boleh kita coret. Nah, 2 kali 2 kan 4, ini kita coret sekalian dengan 4 ya, sehingga di sana tersisa 7 kali 6 kali 5. Nah, atau sekitar 210 cara. Nah, kira-kira seperti itu selesaian dari soal nomor 6 ya. Nah, sekian latihan soal kombinatorika. Sudah ada 6 butir soal, silahkan dipelajari. Sekian, selamat belajar, semoga bermanfaat.